Nah, ini Thaifah, tetapi ada kelompok yang dihalangi oleh Nabi tidak bisa mendatangi telaga beliau. Ada kelompok umat beliau yang tidak boleh mendekat kepada telaga. Padahal sangat membutuhkan minum, sangat haus, keringat sampai di tubuh, ada keringat yang menenggelamkan dirinya, saking panasnya dan sangat butuh minuman. Maka ada kelompok yang dia tidak bisa masuk minum di telaga Nabi. Soalnya dihalangi oleh para malaikat. Maka Thaifah minhum fala yasifuna wa aqulu ya rabbi haula'i min ashabi. Maka Nabi SAW sedih. Beliau mengatakan, ya Tuhanku, ashabi, ini sahabat-sahabat umat beliau. Kenapa tidak boleh mendatangi telaga ini? Diuji di malam, maka ada malaikat yang menjawab dari seruanku itu. Bayangul malaikat mengatakan, wahal tadri ma ahdatsu ba'dak. Apakah engkau wahai Nabi, apa yang dilakukan orang-orang sepeninggalmu itu? Apa yang mereka lakukan? Hal-hal apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu itu? Hadis yang sahih Muslim. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, Suhkan lima ahdatsu ba'di. Maka beliau mengatakan, menyingkirlah, yaitu apa yang mereka perbuat sepeninggal, yaitu mereka tidak mau taat kepada Nabi, disuruh begini, diperintahkan melakukan begini, justru dia melakukan hal lain yang tidak beliau ajarkan. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan ahlu sunnah, mereka itu paling sedikit menggunakan akalnya untuk berkreasi di dalam agama. Karena ini tidak mungkin. Kita ini diperintahkan sami'na wa ata'na. Kita diperintahkan kami mendengar dan kami mentaati. Allah mengatakan dalam Al-Quran demikian, sami'na wa ata'na. Kita mendengar hadis dari Islam yang sahih, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Itulah ahlu sunnah yang paling sederhana di dalam menerima agama ini, murni yang diajarkan Nabi SAW. Karena membuat seperti yang diajarkan beliau, lihatlah, malaikat pun mengatakan, wahal tadri ma ahdatsu ba'dak. Tahukah engkau, atau dalam hadis lain, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui bagi Nabi apa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan sepeninggal. Dan mereka dihalangi dari minum di telaga Al-Haud. Tidak boleh mendekati. Ya, Masya Allah, ini merupakan musibah sebagai umat Nabi, tetapi tidak boleh mendekat kepada Nabi, tidak boleh mendekat kepada Al-Haud, telaga yang disediakan bagi umat ini. Disuruh menyingkir oleh malaikat. Subhanallah, ini merupakan musibah. Dan lihat dalam hadis ini kita melihat perhatian Nabi yang sangat mendalam, kasihan beliau kepada umat ini, sampai beliau mengadu, Allahumma ya Rabbi ashabi ummati. Beliau mengatakan, ini umat, ini sahabat. Subhanallah, perasaan rahim, kasih sayang Nabi yang mendatang kepada umat ini mendorong beliau berdoa, sehingga diberitahu oleh malaikat mereka itu yang menyebabkan dalam menangis. Kita dalam pasal ini tentang buka Rasul tangisan beliau menangis, beliau sedih karena umat beliau ada di antara mereka yang tidak dimasukkan ke dalam surga, ada di antara umat beliau yang akan mampir ke neraka. Karena Ibu Rahimah ketika Nabi bersabda, Sakataiku ummati ala salatin wasab'ina firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Salah satunya di surga, yang banyak neraka. Itu artinya tidak kekal. Yang neraka itu bukan kekal, tetapi mereka mampir ke sana lalu bersih, dan Allah pun akan mengantarkannya ke surga tahta masyiatin, atas kehendak Allah. Tetapi Bapak Ibu, mampir di neraka niku betul dipun bayangan susah itu semuanya. Ada sebuah hadis
hadis yang disebutkan dalam Muslim, beliau menyebutkan tentang adanya umat beliau yang dia dimasukkan ke dalam surga beberapa saat. Ini dimasukkan ke dalam surga hanya sekali celupan saja ke surga. Jadi yuta yaumul qiyamah, dikatakan pada hari kiamat itu seseorang, jadi yang paling susah di dunia, asyadun nasi ba'san di dunia, yang paling miskin, paling sengsara, paling susah di dunia. Yusbahu bil jannati sibaqah, dimasukkan ke dalam surga sekali celupan, lalu diangkatlah dia, ditanyalah oleh Allah Ta'ala, hal wajadta mu'san qad wa hal wajadta siddatan qad, apakah engkau pernah mendapati kehidupan yang menyengsarakan, engkau mendapati hidupmu sedih, susah, sengsara? Walau dia di dunia orang paling miskin, paling sengsara, paling gila tentunya, tapi dia beriman, dia termasuk ahli surga. Maka dia mengatakan, Allah demi Allah, wajadtu mu'san qad, saya tidak pernah mendapati kesengsaraan walau hanya sekali. Karena itu kita bayangkan orang yang paling sengsara di dunia, ketika sekali celupan di surga, hilanglah seluruh penderitaannya, hilanglah seluruh rasa sakit sedihnya di dunia, berganti dengan kesenangan yang luar biasa sekali celupan. Sebaliknya, yutabi al-minas di dunia, didatangkan orang yang paling nikmat di dunia, orang paling kaya, paling jos, yang paling tinggi derajatnya, wa min ahli nar, tapi yang jadi penduduk neraka. Wa yusbahu bin nari sibqa, dicelupkan dia ke dalam neraka sekali celupan. Wa yus'al, maka ditanya kepada orang itu, hal wajadta ni'matan qad, apakah engkau mendapati rasa senang walaupun hanya sekali? Qala wallahi ma wajadtu ni'matan qad, ya Allah, saya belum pernah mendapati rasa nikmat walau sekali. Jadi Bapak Ibu, kita bayangkan di dunia orang yang paling sukses, paling senang, paling kaya, paling pangkat, paling mendapatkan kemuliaan, tetapi dia menjadi calon penghuni neraka. Diambilkan ke neraka, sekali diangkat ditanya, hilang seluruh kenikmatan, berganti dengan penderitaan. Kalau begitu neraka itu walaupun hanya sekali saja sudah menghilangkan seluruh rasa senang. Kita ada pilih melebet surga, pilih diperselamatkan saking neraka. Pertama pilihan kita selamat saking itu mesti melebet surga. Kita melebet surga dari mesti ada mampir dunia terus dibayar. Maka harapan kita berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamal tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Barang siapa, dan sesungguhnya akan disempurnakan balasannya nanti pada hari kiamat. Siapa diselamatkan dari neraka, kita perhatikan dalam ayat yang ini Allah menyebutkan yang paling awal, siapa yang diselamatkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, maka dapat dia mendapati keberuntungan yang sangat besar. Ini baik Allah, karena seperti inilah Nabi SAW menangis. Beliau sangat penyayang kepada umat ini, kasihan kepada umat ini jika mereka harus mendapatkan siksa lebih dahulu. Ya, maka itu beliau sangat sedih ketika membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim dan surat Al-Maidah yang terkait dengan umat beliau yang akan disiksa.
Hadis yang ketiga dari pasal ini, yaitu Rasul bersama Allah ibnu Mas'ud hidup bersama beliau Abdullah ibnu Mas'ud. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdullah ibnu Mas'ud, "Iqra alayya." Wahai Abdullah, ya Abdullah, iqra alayya, bacakan untukku. Aku wa alika unzi. Ya Rasulullah, saya bacakan Al-Quran kepadamu, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada panjenengan. Rasul menjawab, "Uhibbu an asma'a min ghairi." Saya senang jika mendengarkan Al-Quran itu dibacakan oleh selainmu, dibacakan orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud yang rabbin seperti bisa hatta ada hadhihi ayat. Abdullah bin Mas'ud bacakan firman Allah dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan, dan seterusnya. Surat An-Nisa sampai pada firman Allah Ta'ala ayat yang ke-41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Firman Allah Ta'ala, bagaimana jika kami datangkan engkau wahai Nabi, kami datang setiap umat itu saksi, dan aku datangkan engkau wahai Nabi, firman Allah Ta'ala, sebagai saksi atas umat ini. Bapak Ibu, Allah Ta'ala menyebutkan bahwa di setiap umat itu akan datang bersama para nabi mereka, utusan Allah kepada mereka sebagai saksi, sebagai hujjah. Maka dari umat ini akan datang di hadapan Allah Ta'ala bersama Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin umat ini, beliau adalah Nabi dan Rasul. Mendengar ayat ini, Rasulullah mengatakan, hasbukal an, cukuplah sekarang. Berhentilah wahai Abdullah bin Mas'ud. Nabi menyuruh Abdullah bin Mas'ud berhenti. Yartabitu ibnu Mas'udin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ainahu tadrufani ay tajma'ani. Abdullah bin Mas'ud mulai ke samping memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajahnya lebih indah dari bulan purnama. Beliau memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua mata beliau mengalirkan air mata, air tajma'ani. Beliau menangis mengucurkan air mata. Padahal tangisan Nabi SAW tidak seperti tangisan kita. Mungkin kita menangis bersuara dengan suara keras, bahkan tapi beliau diam lalu mengalirkan air mata. Hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr